Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Bagaimana keadaannya semua? Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Dan materi kita pada hari ini ialah proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah I dan peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya himbau agar adik-adik semua mendengarkan agar dapat memahami materi yang kakak sampaikan. Materi pada hari ini kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah I. Perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah I itu meliputi 3 hal. Yang pertama bidang tarikh, diniyah, dan filsafat. Bani Umayyah secara khusus mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mengangkat ahli cerita dan mempekerjakan mereka di lembaga-lembaga ilmu berupa masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kenapa ahli-ahli cerita? Nah, kebijakan ini didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, pemerintah Bani Umayyah I dibina atas dasar kekerasan. Karenanya mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita menghibur para khalifah dan pembesar istana lainnya. Dan yang kedua, jiwa Bani Umayyah yang merupakan jiwa murni Arab, yang belum begitu bersentuhan dengan filsafat dan tidak begitu serasi dengan pembahasan agama yang mendalam. Mereka merasa senang dan nikmat dengan syair-syair dan khutbah-khutbah balighah atau khutbah-khutbah yang berbahasa indah. Gerakan ilmu pengetahuan Gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I memfokuskan pada tiga gerakan besar, yaitu gerakan ilmu agama karena didorong oleh semangat agama yang tinggi pada masa itu. Yang kedua, gerakan filsafat karena ahli agama di akhir daulah Bani Umayyah I ini terpaksa menggunakan filsafat untuk menghidupkan kaum Nasrani dan Yahudi. Dan yang terakhir itu gerakan sejarah karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat. Nah, ilmu apa saja yang berkembang pada masa Bani Umayyah I ini? Yang pertama itu ilmu tafsir, hadis, nahwu, qiraat, tarikh dan geografi, dan seni bahasa. Nah, kemudian pembahasan yang kedua kita beralih pada peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I. Apa saja peradabannya? Yang pertama itu yang kita jelaskan tadi, yaitu peradaban ilmu pengetahuan mengenai tafsir, hadis, nahwu, qiraat, dan lain-lain. Yang kedua itu pemisahan kekuasaan dan pembagian wilayah. Yang ketiga, membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen pemerintahan. Nah, bidang administrasi pemerintah dinasti Umayyah membentuk beberapa diwan atau departemen, yaitu yang pertama Diwan Al-Rasail, semacam sekretaris jenderal yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditujukan kepada gubernur atau menerima surat-surat dari mereka. Yang kedua, Diwan Al-Kharaj yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak. Yang ketiga itu Diwan Al-Bashir yang berfungsi sebagai penyampai berita-berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. Yang keempat itu Diwan Al-Khatam yang berfungsi untuk mencatat atau menyalin peraturan yang disampaikan oleh khalifah. Dan yang terakhir itu Diwan Mushilat yang berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan umum. Kemudian yang peradaban yang keempat ialah organisasi keuangan. Nah, pencetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, walaupun pengelolaan aset dan pajak tetap di Baitul Mal. Kelima, organisasi ketentaraan. Pada masa ini keluar kebijakan yang akan memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang yang menyatakan wajib militer yang dinamai dengan Nidhomul Tajnidil Ijbari. Kemudian yang keenam, organisasi kehakiman.
Kehakiman pada masa ini mempunyai dua ciri khas. Yang pertama yang biasa kita ketahui yaitu memutuskan perkara, dan yang kedua, kehakiman pada masa ini belum terpengaruh dengan politik. Yang ketujuh, bidang sosial budaya. Kedelapan, bidang seni dan sastra. Yang kesembilan, bidang seni rupa. Nah, pada masa ini seni ukir dan seni pahat sangat berkembang, dan kaligrafi sebagai motifnya. Kemudian yang terakhir, bidang arsitektur. Nah, ini dibangun dengan adanya Quba Al-Sakhra di Baitul Maqdis dan dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah. Nah, adik-adik sekalian, kita akhiri saja perjumpaan kita pada hari ini, dan semoga apa yang kakak jelaskan tadi menjadi sumber pengetahuan sejarah baru bagi adik-adik sekalian, dan semoga yang kakak jelaskan tadi juga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.